Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jagoan Neon. Oke guys, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya masih dikasih sehat, dan semoga teman-teman juga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang banyak dan barokah. Oke guys, jadi kali ini saya mau mereaksi video yang lagi viral nih, lagi bener-bener viral, yang dimana seorang Gus Miftah mengeluarkan kata-kata kasar atau kotor mungkin ya kepada pedagang asong, yaitu penjual es teh yang ada di dalam acara Gus Miftah itu. Dan ketika itu banyak ya dari jemaah-jemaahnya yang menonton, dan orang-orang yang di samping sebelah kanan kiri atau belakang pun ikut menertawakannya ketika Gus Miftah mengucapkan kata-kata tersebut. Oke guys, langsung aja yuk kita saksikan video lengkapnya seperti apa. Tehmu cik oke ra? Masih, yo kono didol goblok. Oh kon borong. Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih, yo kono didol goblok. Itu tuh yang jadi viral, ya bikin dia jadi viral tuh kata-kata itu tuh yang tadi go. Nah itu yang bikin dia jadi naik daun. Yang bikin Gus Miftah jadi naik daun, ya itu kata-kata tadi dari seorang yang katakanlah dia ini mengerti agama ya, harusnya tahu lah ya, harus apa yang harus keluar dari mulutnya itu harusnya ada penyaringannya gitu, mulutnya itu jadi nggak keluar kata-kata seperti tadi itu. Akhirnya kan menyesal, akhirnya dia meminta maaf kepada si penjual es teh ini ya kan, kepada si bapaknya ini. Memang dia sudah meminta maaf ya, klarifikasi kepada, langsung datang ke rumah si penjual es teh ini, dan Gus Miftah sudah meminta maaf, tapi tetap sudah terlanjur terjadi ya, kata-kata yang keluar dari mulutnya Gus Miftah sudah viral dan sudah banyak jutaan orang yang melihat kata-kata Gus Miftah tersebut. Lanjut yuk. Dan yang gue bingung tuh orang-orang di sebelahnya itu, di sekitar itu, di belakang, sebelah kanan kiri itu kok pada tertawa terbahak-bahak gitu melihat orang melihat seorang Gus Miftah melakukan kata-kata kotor seperti ya, harusnya kan ditowel atau apa gitu, ditegur gitu ya kan, sebagai ini malah mentertawakannya. Astagfirullahaladzim. Nah ini bapak es teh payu wis takdir katanya kalau emang gak laku. Jadi ana cerita tasawuf niku, ana bakul es karo bakul bakso niku jejer. Sing bakul es niku ndonga, ya Allah muga-muga hawane panas. Soale lak panas ngombe es rasane seger. Sing bakul bakso ndonga, ya Allah Gusti muga-muga udan adem. Soale adem-adem biasanya mangan bakso rasane enak. Kira-kira umpama dina niku adem, berarti dongane bakul es niku kira-kira diijabah apa mboten? Tetap wae diijabah dalam bentuk yang lain. Es ra payu tapi awake sehat. Mulih ndelah bojone meteng. Niku lak yo nikmat. Kok ditinggal bakul es kok meteng? Kan banyak terjadi di mana-mana. Nah, ini dimana Gus Miftah meminta maaf kepada si penjual es teh ini, si bapak-bapaknya ini ya. Ini dia udah langsung datang ke rumahnya. Aja niatnya bulan salah pokoknya, aku minta maaf. Iya, saya minta maaf. Dan nggak ngira saya bisa di. Ya.
Saya tidak menyangka kalau saya datang ke rumah. Dan kok berikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini. Yang pertama, dengan kerendahan hati saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung, dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Untuk itu saya minta maaf. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat. Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Siskap yang hari ini berada dari PAL untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STmu joker masih Yokono didol goblok. STmu masih banyak kah? Masih, kata si pedagang. Ya sana kamu jual. Nah kenapa harus ada kata kalimat gobloknya gitu? Tapi inilah hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang menggerakkan suasana keadaan, membolak-balikkan suasana keadaan. Gus Miftah yang awalnya terkenal sebagai bapaknya Wong Cilik ya, yang sayang sama pedagang kaki lima, pedagang asongan, kalau boleh buat majelis, dagang orang diborong semua, dibagi-bagikan ke jamaah. Tapi malam itu entah kenapa, apa yang ada di pikiran Gus Miftah, beliau bergurau dan bercanda, tidak membeli, bahkan mengeluarkan kalimat yang kasar, goblok. Goblok itu gak enak didengar guys. Oke, ini sudah terjadi dan Gus Miftah sudah meminta maaf, bahkan sudah berniat untuk mencari bapak tadi menemui beliau. Jadi nggak mungkin Gus Miftah itu sengaja untuk menghinakan, membuli bapak tadi. Cuman ini yang harus kita pelajari nih hikmahnya. Itu harus kita bahas nih. Kenapa sebagian orang tertawa mendengar Gus Miftah bilang goblok itu? Bahkan bukan hanya sekedar tertawa, bahkan ada yang mau bully juga. Ada terbahak-bahak ketawanya. Jemaahnya semua ketawa juga. Yang tidak tertawa cuma si bapak dan seluruh netizen. Kenapa? Karena itu potongan video dan kita nggak connect dengan Gus Miftah waktu itu. Jamaah yang ada di panggung dan di bawah panggung itu ibarat orang nonton konser. Itu Gus Miftah sudah sambung hati dengan mereka sehingga apapun guyonan, bercandaan yang keluar bagi mereka tetap terdengar indah di telinga mereka, sehingga bagi mereka tidak ada masalah kalimat goblok itu. Tapi si bapak nggak connect dengan Gus Miftah. Ya, ibarat gitarnya nggak stem ketika mereka digenjreng sama Gus Miftah, terdengar nggak enak. Sehebat apapun pemain gitar, kalau dia genjreng gitar yang tidak stem, pasti akan terdengar fals, tidak enak. Nah, jadi inilah kenapa sebagian orang tertawa, sebagian orang ya kita yang netizen pun tidak connect dengan Gus Miftah karena kita hanya menonton video yang sedikit itu. Coba kalau dari awal sudah bergurau, tentu kalian pun akan ikut tertawa seperti orang-orang di panggung itu. Yang di atas panggung itu kiai-kiai, gus-gus, orang-orang hebat. Dan dalam kasus ini, dalam sinetron ini, sandiwara ini, Masya Allah, ini dunia ini panggung sandiwara. Gus Miftah telah memerankan sebagai pemeran antagonis yang telah dihina satu Indonesia. Tapi Alhamdulillah beliau sudah mengakui kesalahan dan minta maaf, introspeksi diri. Dan kita doakan Gus Miftah terus dijaga sama Allah karena jabatannya sekarang berat, ya memikul amanah sebagai utusan presiden, harus hati-hati bicara. Dan si bapak luar biasanya lagi, asbab dibully Gus Miftah, sekarang tak lama lagi insya Allah dia akan jadi miliuner, orang kaya raya deh. Teman saja Pak Haji Andre langsung telepon kemarin WhatsApp, dia bilang, Ustaz, ini saya 10 juta nih, 10 juta untuk bapak penjual es teh, tolong carikan, suruh dihubungi saya transfer sekarang juga. Dan kemudian juga Clara Sinta video call, dan bahkan banyak yang mau berangkatkan umroh. Masya Allah, Masya Allah. Nah inilah kuasa Allah ya, di dalam kesusahan, di dalamnya ada kemudahan. Di dalam kehinaan ada kemuliaan. Subhanallah, suka-suka Allah Subhanahu Wa Taala. Thank you Gus Miftah, terima kasih Asbab Gus, rezekinya bapak penjual es teh Allah bukakan. Sangka baik terus, sangka baik terus, insya Allah hati jadi baik. Oh, mau diborong, es tehnya masih ada nggak? Masih ada. Kalau masih ada ya jual, goblok. Kalau nggak laku ya takdir. Hahaha, haram jadah. Kalian tahu nggak itu omongan siapa? Omongan ini nih, lihat. Masih Yokono didol goblok.
Hei Pak Miftah, yang di atas megang mic memberikan materi belum tentu lebih mulia daripada yang di bawah. Yang di atas koar-koar memberikan sebuah untayan nasihat dan menghujat seseorang belum tentu lebih baik daripada yang di bawah. Nilai kedudukan seseorang Allah yang mencatat. Itu yang harus kita ingat harusnya. Bercanda nggak begitu? Coba teman-teman, wahai netizen yang beriman, kalian bayangkan kalau kita ada di posisi si bapak itu. Kita lagi jualan es untuk menafkahi anak istri kita di rumah. Kemudian kita disebut goblok, dijadikan ajang untuk bercanda. Sakit nggak hati kita? Atau kita adalah seorang anak yang memiliki orang tua dagang es untuk menafkahi kita. Ibu menunggu membeli beras karena nggak ada uang, nungguin bapak pulang dari dagang esnya. Tiba-tiba masuk dalam konser acara atau tablik akbar yang dihadiri ribuan jamaah. Pematerinya bilang, mau diborong, ST-nya masih ada. Kalau masih ada ya jual, goblok. Kalau nggak laku ya takdir. Sakit nggak hati kita? Terus ada yang komen, tapi kan Kang itu udah diborong. Iya, walaupun udah diborong. Gini aja, kalian yang komen dan membela karena udah diborong, kalian datang ke acara saya nanti, jual ST, saya borong, tapi sebelumnya saya goblok-goblokin dulu. Gimana? Mau nggak? Kan nggak mau. Yang sangat disayangkan juga, kenapa itu Pak Miftah tiba-tiba bilang dalam tasawuf ada cerita tentang pedagang bakso dan pedagang es. Tasawuf mana yang membenarkan untuk menghancurkan karakter seseorang dan membunuh karakternya? Tasawuf mana yang membenarkan hal semacam itu? Lihat kata Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dalam kitab Nasaihul Ibad, "Idza laqita ahadan minan nas ra'aitul fadla 'alaika wa taqulu asya'iyakuna indallah khairan minni." Kalau kita bertemu dengan seseorang di jalan, bagaimanapun rupa dan bentuknya orang itu, anggap bahwa dia lebih mulia di hadapan Allah. Kita ini diberi gelar Gus, diberi gelar Ustadz, itu dari mereka, bukan dari Allah langsung. Sadar dirilah, jangan mentang-mentang dia jadi staf presiden dan jadi seenaknya begitu. Gak pantas begitu Gus. Pak, mohon maaf, nggak pantas, ini sangat dikecam. Dan saya dan kami sebagai pedagang nih nggak ada yang ridho. Buat para pedagang, semoga kalian sehat, panjang umur, taat, berkah, banyak rezekinya untuk ibadah. Karena 9 dari 10 rezeki yang Allah turunkan ke dunia fit tijarah itu dari perdagangan. Dagang itu sunnah, dagang itu berkah. Ayo dagang terus. Orang-orang yang begitu. Jangan bilang bapak penjual es itu dinaikkan derajatnya karena dihina oleh Miftah dan semua audiens yang tertawa yang kayak Dajjal itu. Bapak itu mendapatkan rezeki dan dinaikkan derajatnya itu karena doa-doanya. Karena Tuhan ingin menunjukkan kepada Miftah bahwasannya yang dihinanya itu adalah ciptaan Tuhan yang seharusnya dilayakkan. Rupanya kejadian ini bukan kejadian yang pertama, tetapi memang dia beberapa kali mengolok-olok tukang es dengan katanya seperti ini, seolah-olah tukang es adalah nyemot. Ini kalau difilmkan, judul filmnya adalah Dajjal versus Ya'juj Ma'juj. Melihat yang di sebelahnya yang ketawa-ketawa terbahak-bahak kali itu, banyak kali bercandaanmu atau guyonanmu itu nggak lucu sama sekali. Nggak lucu sama sekali, cenderung menjijaikan, ya. Anda tahu siapa yang digendong sama si buta dari gua hantu? Sekarang jualan es teh. Ya guys, itulah ya apa ucapan dari seorang yang mengerti agama ya, yaitu Gus Miftah. Kok apa, saya nggak habis pikir aja gitu, kok bisa gitu keluar kata-kata itu dari seorang Gus Miftah yang notabene dia ini seorang apa staf utusan khusus presiden dan seorang yang mengerti agama ya harusnya bisa menyaring kata-katanya itu di dalam khotbahnya itu, bisa ada filter lah biar nggak keluar tuh kotor, kata-kata kotor dari seorang Gus Miftah. Guys, oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel Jagoan Neon dan like sebanyak-banyaknya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.